Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dengan menyebut nama Allah dan dengan sebab namanya tidak terjadi mudarat di langit dan di bumi. Demi Allah, zat yang maha mendengar. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya kita salah satu dari makhluk Allah yang diperbolehkan hidup berlomba. Boleh saling pacu berpacu. Gunanya untuk mendapatkan perhatian Allah. Karena pernah mungkin kita dengar orang yang masuk surga itu orang yang berat timbangan kebaikannya. Faulaika humul muflihun. Itulah orang yang beruntung. Tentu bisa saja masing-masing kita ini tidak sama. Walaupun waktu kita diberikan sama-sama 24 jam, saya yakin timbangan berat, timbangan kebaikan itu tidak sama. Namun Allah kunci. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang yang beruntung. Siapa yang tahu sekarang timbangannya jumlah berapa? Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ada berat timbangan kebaikannya, ada yang ringan timbangan kebaikannya. Kita tidak tahu itu. Ini yang perlu kita perlombakan. Pernah ditanya oleh sahabat, seberapa selisihnya itu? Selisih berat antara timbangan baik dan timbangan buruk, hingga kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Sahabat menjawab, seberat apabila kita timbang sayap nyamuk. Siko nyamuk itu apa sekampung tu? Nyamuk. Ala pona cuba mengambil kapak nyamuk. Ternyata itu dihitung. Seberat sayap nyamuk apabila ditimbang. Yang kita tidak tahu sekarang, berapa sudah yang kita kumpul. Paling kita tahu nih pahalanya besar, nih pahalanya kecil. Kita kembali ke belakang. Kita diperbolehkan berlomba untuk mendapatkan mana yang lebih banyak dan nilainya baik. Kenapa demikian? Surga juga punya tingkatan ini. Yang tertinggi surga Firdaus. Syaratnya ada dua.
Innallazina amanu wa amilus solihah jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. 2 ayat terakhir. Andaikan rahasia itu Allah tunjukkan ke kita, si Badu sudah sekian, si Udin sudah sekian, si Fatimah sudah sekian, terhenti kebaikan itu. Contoh solat sama-sama 3 rakaat, sama-sama niatnya mengikut imam karena Allah. Yakin kita husuk kita sama tadi? Enggak. Tapi kata Rasulullah, ada istimewanya sholat berjamaah itu. Apa istimewanya? Wajib diterima. Kenapa diterima? Karena dikerjakan secara berjamaah. Makanya kalau bapak-bapak, tentu tidak ngasah banyak kok bapak-bapak di kampung, di sampai balai kok. Rugi kalau tidak berjamaah. Lalu standar pahalanya di mana? Allah lihat itu. Imam husuk apa tidak? Oh tidak. Allah lihat saf pertama. Tidak. Saf kedua. Tidak. Saf keempat. Tidak. Satu masjid ini tidak ada yang husuk. Tetap diterima. Karena dikerjakan secara berjamaah. Ada satu orang di saf paling terakhir husuk dia. Itu pahala yang paling tinggi. Pahalanya berdasarkan yang satu itu. Semuanya dikasih itu. Berapa istimewanya salat berjamaah itu? Sebenarnya sebelah sini kan tidak begitu diberatkan nih. Ada satu pitaruh Rasulullah, jangan izinkan istrimu kalau dia mau pergi ke masjid gitu. Hanya itu saja. Buyutuhunna khairul lahunna. Ibu-ibu ini lebih bagus rumahnya baginya. Tapi ternyata di mana-mana yang banyak tuh malah ibu-ibu, ama-ama gitu. Semakin dia dikasih longgar, malah semakin dia yang semakin takut gitu. Laki-laki semakin ketat, malah dia yang cuek-cuek gitu. Semakin peduli, seakan tidak peduli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita diperbolehkan berlomba. Mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu sama-sama 24 jam. Tapi apa kita sama menggunakan waktu 24 jam? Pasti tidak. Makanya ada yang Allah nerakakan dan akan ada yang Allah surgakan mereka itu. Ada yang Allah surgakan, ada yang Allah nerakakan. Walaupun mereka itu sama-sama Islam. Oh, kayaknya umat Islam nih wajib masuk surga. Tunggu dulu. Sebab bahasa kafir itu bukan hanya dimiliki oleh orang yang non muslim. Orang muslim juga ada kafir. Ada orang selain Islam tinggi di sampai balai kok? Yakin sesuatu sampai balai kok salat kok? Saruman cek di rumah awak. Oh, ada seneng galiu-galiu. Ada galiu bahasa sih kok? Ada yang galiu-galiu. Jumat jenye sekali seminggu atau 2 kali setahunnya. Adha Fitri je. Telambek lo tuh. Nah, kalau kita bertolak dari berlomba-lomba, lalu kita garis bawahi berlomba itu dengan mengejar ridho Allah, masjid tidak akan kosong, solat itu akan dikerjakan lebih khusyuk. Karena solat itu ada wajibnya. Wajibnya, ada sahnya, syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat diterima. Yang mana perlu kini? Syarat wajib, syarat sah, atau syarat diterima? Syarat diterima yang kita cari. Sah sudah.
Wajibnya karena sebagai seorang muslim balik berakal. Tapi terima atau tidak? Nah, maka kalau kita dengar di media-media itu seperti ceramahnya Pak Adi Hidayat itu. Di dalam surat 29 ayat 45 Allah sebut, itu punya cara sholat itu. Sebab rahasianya oleh Rasulullah, umur 7 diajar, umur 10 dipukul, mati sholat dulu diperiksa. Yang lain tidak disebut-sebut, karena akan ngekor. Dalam Imam Ibnu Adi mengatakan, malam tanhahu sholatahu anil fahsai wal munkar, lam yasdad huda, lam yasdad minallah. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah orangnya dari berbuat keji dan mungkar, maka dia akan terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Salat tawijo babanta-banta dojo ada enggak? Salat tawijo enggak teguran ada enggak? Hah, kusut kan? Kusut. Allah sudah janji dalam surat 29 tadi 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbarullahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah Allah turunkan kepadamu, Alkitab berupa Al-Quran. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setuju? Setuju. Ada enggak orang sholat itu masih berkelahi-kelahi? Ada enggak? Ada enggak orang sholat itu masih gunjing-gunjing? Ada enggak di kampung orang sholat ini masih kehilangan narkoba, mabuk-mabuk, berbuat perbuatan-perbuatan yang seperti makhluk melata gitu. Dia sholat, tapi masih berbuat dosa. Kenapa? Allah janjikan sholat menjaminmu tidak berbuat perbuatan yang Allah jijik. Tapi kenapa masih dibuat? Sholatnya tidak berbuah kepada dirinya. Sholatnya itu tidak ada buahnya ke dirinya, tidak mempengaruhi kehidupannya. Umur 7 sholat, 10 dipukul, mati tanya sholat. Antara umur 7 sampai mati, disitulah masa kita mendalami hikmah dan ilmu sholat itu. Sholat, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kata Rasulullah. Tidak ada sholat itu kalau tidak dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Tidak ada Al-Fatihah, tidak ada sholat. Sholat juga dikatakan kita berdialog dengan Allah, benar. Itu hadis Rasulullah. Setiap kata itu Allah jawab itu. Maka pembacaan Al-Fatihah itu ada 2, ada muttasil, ada munfasil. Ada putus-putus, ada sambung terus. Putus-putus, contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, terus sampai ke ujung. Yang sambung, tak sampai tenda gua. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis sekali. Sampai abilongo. Boleh, boleh. Tapi jangan diputus. Kadang kita dengar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya, tidak ada kaidah. Dan bacanya harus benar. Karena ini tiang sholat itu. Cara benarnya bagaimana? Dipelajari. Maka perintahnya di ayat 45 ini, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, baru sholat. Nah, mungkin membaca tidak sempat. Waktukah atau kacamatakah, tapi dengar pengajian kan sempat. Ikuti itu.
Ndak paham, tanya di rumah. Ada anak yang bisa baca, suruh baca di anak-anak. Ikut dia, periksa bacaan itu. Maka Rasul bilang nuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Kalau sampai ke liang lahat leh, berarti wajib. Ada yang ladokek. Selaku adonye nyoha, tak sapu lah gak aku. Yang jole pasti ayinan duoro. Kalau ndak siang, malam. Bahaya solat kalau Al-Fatihahnya ndak benar. Kita tingkatkan sedikit lagi. Inna nakunu wara'al imam ya Rasulullah. Bagaimana kalau kami di belakang imam? Tadi, ikra' bihafi nafsik. Ikuti di dalam hati. Sebab ini kesempatan makmum berhayal. Imam baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus sampai ke ujung, makmum bisa berhayal itu. Salah. Perintahnya, ikra' bihafi nafsik. Baca Al-Fatihah itu di dalam hati. Ada tadi sompat kemana-kemana tadi kata imam baca Al-Fatihahnya. Le sompat ke pasau gai? Ke kepiak ndak betulang ke opong tu? Itu perintah al-aslu fil amri lil ujub. Hukumnya wajib diterima. Karena Al-Fatihah itu dikatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat seseorang itu kalau tidak dengan Al-Fatihah. Tentu Al-Fatihah itu dari kalamullah sampai ke Jibril dititip kepada Rasulullah sampai ke kita, satu huruf tidak pernah berubah bacaannya. Mungkin di tangan kita ada perubahannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah dengar alham? Dia alham. Saking paseh alhamun. Seumpama daging artinya. Tidak lagi segala puji. Begitu jelimetnya kalau kita mau baca Al-Fatihah itu secara benar. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau potang alun tentu ilmu leh salah. Wala mu'azzibina hatta nab'asa rasul. Ndak akan Allah hukum salah. Karena belum dapat petunjuk. Tapi sudah iko. Belajarlah doh. Karena sudah ada penyuluhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Fatihah harus dibaca tepat. Imam baca Al-Fatihah, makmum ikuti di dalam. Kenapa demikian? Agar makmum itu jangan kemana-mana dia. Karena sholat itu untuk diterima syarat pertamanya khusyuk. Terpenuhi wajib sholat, terpenuhi syarat sholat. Yang ketiga khusyuk. Apa itu khusyuk? Orang yang mampu mengendalikan jiwanya. Orang yang khusyuk itu orang yang mampu mengendalikan jiwanya. Kadang-kadang kalau sholat seorang mulai dari takbir sampai lupa berapa rakaat. Dek bajojang dalam sholat tu. Dalam sholat bajojang je. Kadang lupa ayat pertama apa so tadinya. Akhir kul huwallahu sesodo. Kan lebih senang milih yang pendek kan? Tidak batal itu, tapi buok. Jelek sholat itu. Tidak batal sholat baca inna'o semuanya, kul huwallahu semuanya. 17 kali, 17 rakaat saya semalam. Inna'o semua baca, tidak batal itu. Tapi jelek. Buok laporannya. Makanya diberikan satu Al-Quran ini untuk bisa dapat kita pilih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dikatakan kita wajib berlomba-lomba itu, dari bahasa inilah kita menggali. Karena kita ingin timbangan kebaikan itu jauh lebih berat dari timbangan kejahatan. Fahuwa fi isatir radiyah. Kita akan ditempatkan di tempat yang menyenangkan. Nah, ingat,
Waktu imam membaca Al-Fatihah, kita baca di dalam hati. Gok praktek juga tadi lainnya. Nah, kan payan jawabnya tadi ndak sando. Dibaca di dalam hati. Kemudian dikatakan salat itu berdialog dengan Allah, betul. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi itu? Tak kala kita baca alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Itu disebut dalam hadis qudsi atau firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Hamidani hamdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi, kata Allah. 2 kali hambaku memujiku. Malik yaumiddin. Majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kul haza baini wa baina wali abdi ihdinas siratal mustaqim. Yang satu ini kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang ini ada di antaraku dan hambaku. Yang khusus hambaku, wali abdi ihdinas siratal mustaqim, sampai ke ujung, itu punya kita itu. Yang 3 ayat pertama punya Allah, 3 ayat terakhir punya kita, yang tengah-tengah itu punya kita dan punya Allah. Apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, sederhana saja, dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti berhenti kita di situ. Jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Dalam surah Al-An'am itu diceritakan mulai dari ayat 96 tambah 16 ayat berikutnya. Jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan para soleh diceritakan di situ. Kita tidak jumpa nabi. Para syuhada sekarang, orang-orang para syuhada sekarang susah diterjemahkan. Ada, pasti ada. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Tapi jalan para soleh banyak. Moncewang soleh itu yang susah. Ustadz itu bisa sebut soleh itu? Enggak. Dan ceramah, oh soleh? Enggak bisa. Kesolehan itu hanya standarnya di sisi Allah itu. Karena ada iman, ada soleh. Iman itu tidak ada amalnya. Karena itu hanya tertanam. Amal soleh, perbuatan baik, itu baru ada amalnya. Apa induk dari amal soleh itu adalah solat itu. Maka solat umur 7, 10 dipukul, mati ditanya solat. Antara umur 7 sampai mati, solatmu menjagamu dari perbuatan yang Allah tidak suka. Sementara orang solat masih banyak berbuat yang Allah tidak suka. Kan tidak berguna tuh solat baginya. Nggak wak takwi lah 60 tahun san masih keleu solat leh. Rasul pernah ngomong, anta palaisa minni la yadkhulul jannah. Masukkah kita ke situ? Engkau bukan umatku, mas, tak boleh masuk surga. Padahal kita sudah bondong-bondong itu. Ukhiza min khotoyahum mayyati yaumal qiyamah bisolati wa zakati wa siyami. Dan membuat 3 gudang pahala besok. Tapi ternyata tidak dibuka gudang itu, kosong. Kenapa kosong? Yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan. Salat sudah, wajibnya sudah, sahnya sudah, syarat untuk diterima tidak kita usahakan. Apa itu diantaranya? Khusyuk dia. Khusyuk itu apa tadi? Orang yang mampu mengendalikan jiwanya. Jadi kalau nyo salat, ndak nyo kamano-kamano dalam salat do je badan do. Sekali-kali kalau dibawa dek setan, masuk lo nyo ke dalam baliok. Pai nyo bekok ke pasau, pulang le baliok. Mas, pai nyo ke rumah, pulang le baliok. Apalagi kalau sudah babanta. Oh, bahan-bahan bau dapet dalam salat do.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita wajib berlomba untuk mendapatkan keridhaan Allah. Surga itu ada di balik keridhaan itu. Maka kalau ada uang mbak ibadah cai serugo, ndak kan sampai-sampai itu doh. Carilah ridhonya, baru dapat surganya. Mencari ridho itulah yang kita harus berlomba-lomba itu. Dengan apa kita mencari ridho? Cari jalan yang paling tepat. Jalan yang paling tepat itu apa? Al-Quran wa sunnatu Rasulullah. Maka kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami akan jalan yang lurus. Ini dia. Salah satu diantaranya, man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah. Pedoman Al-Quran itu qatahu ilal jannah. Dia akan tarik kita ke dalam surga ini. Jadi Al-Quran itu bukan ajaran sesat. Apakah semua kita sudah belajar kepada Al-Quran? Yang Rasul sudah katakan, amamahu qatahu ilal jannah. Kita jadikan imam, dia akan tarik kita ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfah saqahu ilan nar. Dan kalau kita taruh dia di belakang, tidak kita pedulikan Al-Quran, saqahu ilan nar. Al-Quran akan dorong kita dari belakang masuk ke neraka. Itu. Nak masuk surga atau masuk neraka? Ini takut nak usah di neraka doh. Angek, lapor nak cuba. Takut bawa nak usah di neraka doh. Cito je bawa takut awak doa. Apalagi Allah katakan dalam surat apa tu ya? Waquduhan nasu wal hijarah. Surat Bani Israel atau surat 17. Kayu bakarnya adalah manusia dan batu. San di neraka do, kalau itu pedoman kita tengok tafsirnya, ndak nyalo api di neraka do doh. Sia aja nya. Karena api itu ada di atas batu. Bila bau nyalo, masuk kayu bakar yang kedua. Siapa tu? Manusia. Bau nyalonya. Manusia itu siapa tu? Awak. Seperti itulah nyatanya. Manusia itu siapa? Awak. Seperti itulah nyatanya. Intinya manusia itu ada yang Allah selamatkan dengan amal kebaikannya, ada yang Allah sengsarakan karena amal kebaikannya. Kemudian Rasul katakan, wah cita solat je lah dulu. Sekali tahu surga, tak apa judul solat je lah. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, Allah hafal, alhamdulillah. Itu hadis ini, kalau sempat Rasulullah tu masih hidup dan di sini, ada kala solat kita itu disuruh hentikan itu. Itu di mana dapat contohnya? Nah, begitu. Di mana dapat contohnya itu? Salat yang tidak ada contoh sebelumnya ditolak. Mastari'u ala ghairi misalin sabik, yang kita lakukan yang tidak ada contoh sebelumnya. Lantang begitu Allah katakan dalam surat 33 ayat 19, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu di sebelahnya lagi pada awal rakaat kedua, itu juga pada awal rakaat ketiga, itu juga kalimatnya. Karena surat 33 itu ada 73 ayat yang banyak bercerita tentang ibadah dan Rasulullah. Sudah dinyatakan pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Sekarang beliau katakan, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Sekiranya Rasulullah Muhammad ada di sini, dia periksa itu. Salah. Itu duduk iftiras atau duduk tawarru? Periksa itu. Iftirasnya kayak apa? Tawarrunya kayak apa? Kapan iftiras, kapan tawarru? Pasti itu dicek. Allah sebut di dalam surat 64, "Fahasabnaha hisaban sadida." Akan kuhisab mereka itu dengan hisab yang ketat. Jadi salah ketek dibuang karena ketat bahasanya. Wa azabnaha azaban nukra, kalau gagal hisabnya azaban nukra, azab yang mengerikan menunggu. Ndak azaban sadida aja, azaban nukra,
azab yang mengerikan. Jadi kalau beliau kini dan contoh sebagai ilmu manusia terhadap hisab yang ketat itu, fahasabnaha hisaban sadida. Macam baju kok lah. Kancingnya ada 3, 4. Ini satu persatu ditanya, ini kancing ini kamu beli di mana? Uangnya uang mana? Kamu beli sama siapa? Kamu dapat uang dari mana? Sisanya berapa? Kamu gunakan untuk apa? Kamu pergi jam berapa? Sama siapa? Jam berapa? Ketat begitu. Seakan-akan ini bahasa ketat saya terjemahkan begitu. Dan itu yang menjawab telapak tangan loh. Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa mulut dikunci? Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Kenapa semua mulut dikunci? Di mulut ini keluar yang baik, juga di mulut ini keluar yang tidak baik. Di mulut ini keluar yang Allah ridha, dan di mulut ini keluar yang Allah murka nih. Azan? Azan dulu? Oke. Silakan azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalimat barusan inna hazihid da'wah. Ada? Inna hazihid da'wati tammah. Sesungguhnya azan itu adalah dakwah yang sempurna. Jadi apakah dakwah yang paling sempurna? Azan itulah. Apa isinya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari menuju kemenangan. Walaupun manusia itu kadang-kadang mendengar tapi cenderung pokak gitu. Mendongeng tapi cenderung pokak, itu resikonya besar. Banyak ayat bercerita tentang telinga tidak berguna. Bahkan Allah bilang itu seperti telinga patung gitu. Itu ceritakan dalam surat 23. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hisab itu ketat itu. Fahasabnaha hisaban sadida wa azabnaha azaban nukra. Kalau saya contohkan seperti contoh tadi, itu saya yang menghisab namanya. Tapi tidak ada contoh yang harus kita buat selain daripada akan kuhisab mereka dengan hisab yang ketat. Wa azabnaha azaban nukra. Kalau gagal kan ku azab mereka dengan azab yang mengerikan. Tidak ada hati kita tergugahkan mendengar ayat-ayat itu, surah Al-63 itu atau surah Al-Ankabut pada rakaat kedua, ayat kedua, rakaat kedua. Nah, balik kita ke belakang. Untuk menyelamatkan hisab itu, kita berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, agar kebaikan itu timbangannya lebih berat. Kalau te dunia kok, kalau banyak dapat ditimbang boek, diangket taso boek ya enggak? Di akhirat timbangan yang berat itu diangkat ringan. Ingat diangket. Bila mulai diangket itu? Pada saat dihembus napas terakhir. Gar-gar meninggal, dicabut nyawa, bertautlah batas kiri dan batas kanan, kata Allah dalam surat Al-Qiyamah atau surat 75. Dicabut nyawanya di situ, bertautlah batas kiri dan batas kanan. Di saat itu Allah cabut nyawanya. Allah ceritakan dalam surat Al-Qiyamah ayat surat yang ke-75. Isinya 45 ayat. Diangket dari tompek meninggal tu. Kan bapindan dia awak tompek Mana letak nang? Si kalau letak ni kan bacek kan subawuru. Bapindan mulai diangkat. Itu terasa ringan. Mandi diangkat sampai ke keranda. Apa kata Rasulullah? Berbeda. Kalau yang mati itu orang baik dan kalau bukan. Iza kana solihah. Qaddimuni katanya. Kalau yang meninggal itu orang baik, antar saya cepat. Makanya orang meninggal itu tidak boleh tunggu-tunggu doh. Tidak ada nunggu mau pesawat, mau kini mau cek kapal, mau cek tiket, mau tidak ada itu, tinggalkan. Karena waktu di rahim sudah dijanjikan, kamu mati anakmu tidak di rumah.
Anakmu mati, ibumu ndak di rumah, ndak ada tunggu-tunggu. Ada si kono nunggu sampai meninggal jam 11 malam sampai 5 sore tanam. Ada juga. Alhamdulillah, salah betul itu. Berapa lama dia menunggu di dunia ini? Selama fardu kifayah. Yang tidak di rumah belapang lado lah di situ. Karena dia sudah mesti alam barzah itu ada di antara mati dan berbangkit. Apa kata Allah dalam surat 23 itu? Wa min waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Dari pangkalnya, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa katanya orang yang baru mati itu? Saya bacalah satu ayat berikutnya sebelumnya dulu. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka ngomong, ya Allah kembalikan kepada Rabb kami. Boleh ke dunia, ya Rabb kami kembalikan kami ke dunianya. Itu surat 23 itu atau surah Al-Mu'minun. La'alli solihan fima taraktu kallah. Kami ke dunia nak mengojon amal soleh yang kami tinggal. Kami nak ke dunia nak mengojon amal soleh yang kami tinggal. Bisa tu? Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Jendongon itu citonyo jirunyenyinya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Pada saat ini dia sedang berada di barzakh. Barzakh itu proses setelah mati sampai berbangkit. Awak nyabikan alam barzakh. Itu ndak haruh barzakh. Barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai saat berbangkit. Jadi makanya uang mati itu ndak boleh nunggu-nunggunya di dalam barzakh. Alam barzakh itu ndak di dunia do, dalam kubur. Tanya doang, luleh, ya, bau nak masuk pesawat bau. Makassar, Jakarta lu, Jakarta masuk layan penyakit lay, tunda ketunda, akhir meninggal yang 11 malam jadi 5 sorean mau tanam le, berdosa lah uang sekampung, kecuali yang muak melihatnya lalu ditinggalkan gitu. Koya nawa, lojo nawa. Caklah naponya buat tuirnya. Nah, jadi kalau kejadian-kejadian seperti itu menimpa, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunggu-tunggu. Kita selesaikan urusan dunianya, 4 saja fardu kifayah selesai, tinggalkan. Antarkan pusarannya. Tinggal di gaya yang bertaut itu, sedekah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Di mana lagi ringannya? Masuk keranda. Kalau dia orang baik, izakana solihah qaddimuni. Kalau yang mati doang baik, onton dan cope. Sama tahu, nunggu yang masuk pesawatnya boleh. Makassar, Manado, 2 kali pesawat Makassar ke Jakarta aja sampai jam. Tambah tengah 2 jam. Tambah lu pidato bekok tengah tiba pidato lu sekali lele. Itu nyiksa. Nyiksa, jangan dilakukan itu. Kalau sudah meninggal, paling ukurlah berapa fardu kifayah dikerjakan. Bapolo lamo uang mangali kubu. Bapolo lamo bekok persiapan untuk ceramah atau tausiah dan sampai sholat, selama itulah kesempatan. Selama kegiatan itu dia dihadiri oleh kaum muslimin muslimat tanpa diundang. Semua memberikan doa. Apa yang terakhir? Ilai dimaonnya, lai. Ya enggak? Ada sikatnya? Kalau enggak tuh salah jawab ya. Karena itu perbuatan Nabi. Diselosen dulu. Bagi yang utang dijamin yang tinggi. Kalau dikatakan
Kok kami keluarga yang menjamin, temui kami. Lope nyoru penyakit tinggi doang yang menjamin, hati-hati menjamin itu. Itu berjanji Allah Ta'ala. Hah? Sudah janji ndak bayu era. Jenala Allah Ta'ala gitu. Iza kana ghairus salihah, kalau yang mati itu ndak uang soleh, aina tashabuna biha. Apanya celako kalian kamano ke kalian angke deninya. Yasma'u sautaha kulla shay'in illal insan walau sami'ahul insan dhaif. Kalimat itu didengar oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahul insan dhaif, kalau manusia mendongau tumbangnya nongol kalimat. Tidak pula dah tekondonge cek tu ontonin copeknya. Lopen beliau kondor. Iya ndak? Ada panami kuis kau pakai ambulans ada? Kemana kelang celaka kelenggonya? Betul lah. Apa orangnya? Dalam. Botan leru. Bocah uang yang berani muka tudung dulu. Kalau tidak tertanam di sini rasa keimanan, tidak jauh bisa dipercaya, sudah. Karena semua itu cerita-cerita sudah mati. Berarti itu cerita gaib dan kita harus percaya kepada yang gaib kalau itu punya dasar. Kalau tidak punya dasar, anggap sajalah dulu itu cerita-cerita gaib. Kalau punya dasar, yang gaib itu wajib kita imani. Amanu nabil gaib. Beriman kepada yang gaib itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan antun judul kaji kini gora. Kalau di mana-mana ngaji kalau pertama ya baca ojangnya apa nama cenderung gado. Tale nyangkui tanda garo njole dan tiba sangeknya muncul ndak pernah sangek ku muncul dengan ngaji garo. Wah, lan abilu sahon le. Jalan apa dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita ke pangkal, berlomba-lombalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kunci dari ibadah itu solat ini. Salat itulah yang akan menggembleng manusia sampai betul-betul matinya husnul khotimah. Salat itulah yang akan menggembleng manusia, mempertahankan dirinya di jalan yang lurus sehingga berakhir di husnul khotimah. Lalu ada nak orang Islam yang tidak salat? Ada. Apa kaidahnya begini? Masalus salatu fiddin kamasalir ra'si fil jasad itu. Salat itu dalam agama condong kapalo dalam badan. Dan tanya, kalau ndak ada kapalo, apa yang cak sabuk itu? Hah? Ndak uang setuju. Ndak ada kapalo, apa yang cak sabuk itu? Hah? Hantunya. Boleh pocong? Dilihat seperti hantu atau pocong. Masalus sholatu fiddin kamasalir ra'si fil jasad. Salat itu dalam agama seperti kepala dalam sebuah badan. Jadi orang tak solat tu bentuk pocong dalam agama tu. Walaupun dia ganteng, kaya, sesodonawo, nilainya tetap seperti hantu. Dan tak dia nyokot apa nyebut kalau nak kapal hantunya nyo. Oh nyalan dia ndak pulang dah sekolah lu odok ke jembatan tan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waspadalah dengan baik. Yang kita waspada itu diri kita. Perjalanan lanjut ndak mundur. Yang mati tadi walaupun kubur ke umah ndak kan naik udah. Perjalanan itu lanjut itu. Usia ndak bisa ditarik. Kematian ndak akan digeser. Setiap saat batas itu semakin kita dekati. Waktu pertemuan dengan Allah itu semakin dekat. Kapan perhitungan secara akhirat? Setelah hari berbangkit. Ila yaumi yub'atsun itu tadi setelah lepasnya hari alam barzah. Kita masuk hari berbangkit. Wa izal kuburu bu'sirat, yang semua terkubur akan dibongkar. Di situ kita masing-masing akan pertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah atas segala tanggung jawab hidup. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apa kata Allah? Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu sia-sia tanpa ada maksud? Itu
Masih dalam surah 23. Apakah kalian mengira kami ciptakan kamu itu sia-sia tanpa tujuan dan maksud? Itu bunyinya tuh. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ta'lamun aw annakum kuntum ta'lamun. Dan apa kalian tidak berpikir tentang hal itu? Itu bahasa Allah dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Hanya dua yang makhluk yang beribadah itu, satu manusia, yang kedua jin. Malaikat itu memang ibadah tawir kalau ada nafasu. Ada malaikat membantah sampai kini guru. Siapa malaikat, nama malaikat yang paling tahu kerja? Israel ngapanya? Mencabik nyawa. Sedunia orang cabik dia. Kalau malaikat maut, nah itu dah malaikat maut Laila tuh. Ada malaikat tuh yang dikasih nama karena kerjanya. Jangan lelok, kontaden salah gua, tapi yuk tengok dalam surat 32 bahasanya begitu. Kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Untuk urusan mati Allah serahkan kepada malaikat maut gitu. Tidak disebut situ Israel. Israel itu tugasnya mencabutnya. Jadi kalau terjemahkan hukum akalkan, mohon maaf, astagfirullahaladzim, saya coba akal-akali. Sekiranya kalau kita coba hukum akal, kalau mati yang serentak di Aceh itu sampai 600.000 dalam hitung 10 menit, hukum akal bisa di Israel cabut cik itu? Enggak kan? Malaikat maut itu dia. Berapa jumlah malaikat itu? Jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Itu pernah Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril waktu Jibril menjelaskan tentang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat ibadah yang ada makhluk langit. Kalau jatuh dia ditimpa ke air. Baitul Kalui ke bawah. Titik vertikalnya. Kalau jatuh Baitul Ma'mur dimpa ke bawah itu. Berapa? Siapa yang beribadah di Baitul Ma'mur itu? Makhluk langit. Siapa itu? Malaikat. Malaikat masuk ke Baitul Ma'mur saya 70.000. Sekali masuk tuh kalau tidak masuk lirwah. Setiap air 70.000, setiap air 70.000. Mana banyak pada manusia. Diperintahkan kul yatawaffakum malakul maut. Seluruhnya itu akan diperintah akan menjadi malaikat maut itu. Jadi belobio aja boleh. 70.000 sai tidak masuk aja sudah lagi 70.000 loh. Kalau masuk lo tuh tidak masuk sekali masuk ibadah kenanya. Begitu dan malaikat tidak mati. Jadi untuk mencabut nyawa makhluk sedunia ini mungkin tidak menghabiskan semua malaikat itu. Wallahu a'lam. Itu cerita Allah dalam surat 32 atau dalam surah As-Sajdah itu. Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maafkan saya di pertemuan ini mana-mana memang tidak bisa saya kasih judul gitu. Anggap jelah gado-gado. Kadang kuang garam kok atau kuang santan, tak toge mata bagaimana mau gado-gado lah kan. Yang penting kalau lele selewa makan ditak pun bekok lomak jadi asornya.